Boleh Pak Putih dulu kali ya. Oke, silakan Pak Putih. Luar Iya, biasa. terima kasih nih semuanya Iya, ya. iya, iya. Jadi saya ingat begitu istri saya orang Padang mengenal Tuhan di tahun 2000, beliau lebih dulu daripada saya. Kemudian setelah 9 tahun kita melayani, Tuhan kasih istri saya itu karunia nubuatan ya, melihat masa lalu orang, kemudian memberikan kata-kata hikmat untuk masa depan orang. Dan di tahun 2021 ini udah mungkin puluhan ribu orang nubuatannya itu menjadi kenyataan. Sekarang istri saya buka gereja di Surabaya, sudah 3 bulan ini, udah 3 gereja dibuka. Dan sekarang dia dijulukin Nabi. Biasa. Sayang dia nggak pakai nomor seperti Pak Paul. Kasih saja nomor 30. Aduh. Jadi jubah itu lupa dikasih nomor. Kalau Pak Paul berani, jubahnya langsung ada nomor. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia yang kemudian sudah berbagai macam Tuhan pakai di seluruh dunia, seperti Arsifoso dan lain-lainnya. Mereka juga dikatakan Nabi Allah dan seterusnya. Tapi whatever, hajar terus Pak Paul. Haleluya. Siap Pak Putih. Wah, ini Pak Putih aja berani, Pak Jenderal berani. Ya, ayo kita membagikan spirit keberanian. Mengenai Manggala lah, saya lucu juga nih, mungkin Pak Tobing dukung saya nih. Sekarang ada Alustita tua, ya. Kemudian ada mau latihan ini. Masa mau latihan tidak ada rencana anggaran, tidak atur skedul, tahu-tahu ujuk-ujuk udah meledak aja. Padahal secara teknis latihan itu kan direncanakan, dibuat pertimbangan. Ini masa direncanakan latihan di bulan puasa. Jadi saya sampai bingung sama Pak Jenderal, Pak, itu kapan dibuat anggarannya kok tahu-tahu udah latihan? Kan nggak boleh sebenarnya yang seperti ini. Atau memang ini mau disetting untuk menjadi berita hangat supaya belanja alutsista baru dipercepat. Mereka salah set. Yang tenar malah Paul Zhang dengan 26-nya. Tenggelam. Haleluya. Iya. Kasus Demokrat tenggelam. Yang heboh-heboh semua. Haleluya. Haleluya. Atau jangan-jangan memang ada pesanan sponsor ini bikin kasus saya gede supaya kasus-kasus lain itu tenggelam semua. Yang lucunya orang tidak pernah, Pak, ini yang urgent Kalau ini banget. kasus kecelakaan sebetulnya, Pak. Yang lucunya orang dari pertama Indonesia merdeka sampai hari ini tahun 66 terjadi PKI, tidak ada yang bisa melihat ada orang yang dipenjara dikatakan PKI dan lebih banyak orang PKI yang tidak masuk dalam penjara. Masalahnya orang tidak pernah melihat. Saya waktu di Finlandia saya sampai teliti hal ini. Orang yang dipenjara rata-rata mereka menjadi pengikut kaum mayoritas di bangsa ini. Harus dengar dengan baik. Ya, orang-orang PKI yang tertangkap dan ditangkap dan seterusnya yang masih hidup di dalam penjara, semuanya terafiliasi mayoritas. Ada satu dua Hindu, Buddha, Katolik dan seterusnya, tapi mayoritas mereka berafiliasi dengan yang mayoritas saat ini di bangsa ini. Itu yang di dalam penjara. Bagaimana yang di luar penjara? Mereka dengan begitu gampangnya terafiliasi dengan mayoritas. Dan mereka sekarang ada di bangsa ini. Membangun jaringan ABCD, jatuh dan bangun. Dan di zaman presiden kita sebelum Jokowi, mereka tumbuh subur. Mereka berani berdiri di Istora Senayan untuk bilang, khilafah yes. Dihadiri oleh ribuan saudara. Dan saat itu pemimpin bangsa ini adem-adem aja. Adem-adem aja.
nggak ada yang respon, nggak ada yang berani gegabah. Tapi lihat sekarang, nomor 26 sudah jadi tersangka. Red notice belum keluar ini, nggak tahu ini 190 selanjutnya. negara, Pak Putih. Coba, kami siapkan negara untuk Bapak aman. Jadi saya koordinasi tadi. Oke, haleluya. Saya tadi coba koordinasi ke Maroko. Ternyata Pak Jenderal juga sudah koordinasi. Sebenarnya yang begini kan lucu. Ada hal yang lebih urgent, kenapa yang urusan nomor 26 diributin. Nah, kan itu dia. Itu tuh sebenarnya kalau nangkap maksudnya itu kan ada urusan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu nomor 27 tuh. Nah, ini nomor 26 bukan 27, Pak. Supaya itu ada sedikit urgentnya, tapi banyak enggaknya. Nah, tetapi kemudian orang-orang menganggap yang kasusnya Demokrat, kasusnya yang lain-lain, reshuffle itu nggak ada penting, Manggala nggak penting, yang penting ngurusin nomor 26 dulu. Padahal ada yang nomor 27 juga kan. Iya, nah, Pak. Itu Saya harusnya bahan pertimbangan itu. Bersyukur banget kita Jawa Pos bisa buat sepenuhnya. Iya. Tidak ada yang dipenggal-penggal, langsung dingin dalam tempo hanya 6-5 jam. Saya perhatikan. Coba, yang begitu viral dalam 5-6 jam langsung sejuk karena adanya berita terbuka dipaparkan semuanya oleh Jawa Pos. Yes, benar. Dan kita bingung kenapa aparat negara kita dengan begitu gampangnya bilang tersangka, belum baca utuh. Ada apa ini? Ada apa ini? Seharusnya mereka yang lebih dulu mencari mana yang full. Haleluya, Pak Putih. Sama seperti Ahok. Belum baca full sudah bilang begini begitu, dan Ahok dibilang gentleman karena masuk ke dalam sel selama beberapa tahun. Saya bilang bukan, Ahok bodoh. Saya bilang Ahok bodoh. Iya. Kenapa dia bisa dijadikan korban? Jadi yang begini-begini, marilah kita melihat Pancasila seutuhnya lah. Saya tanya Pak Jenderal lah, kita kaget itu di Kongo itu filsafah Pancasila sudah ada sebelum Indonesia merdeka loh. Dan itu ada tercantum di sana sama persis. Maka kapan-kapan ayo kita tur ke Kongo melihat naskah Pancasila itu ada di sana. Makanya kalau kita bilang kenapa Soekarno mendapat hikmat seperti ini, kita juga bingung. Bagi saya dia pilihan. Seluruh Nusantara ini, saya ulangin sekali lagi, Soekarno tidak pernah berperang melawan semua raja-raja yang ada di Nusantara, tapi semua raja-raja itu dengan sukarela menyerahkan kerajaan, tahta kuasa dan rakyatnya untuk menjadi bagian Nusantara. Ini kan unik. Kenapa? Soekarno walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangannya bisa memaparkan kepada raja-raja di Nusantara sehingga mereka dengan rela menyerahkan tahta, otoritas, rakyat, semuanya menjadi satu. Berbeda, tapi kita satu. Demikian Pak Paul. Luar biasa Pak Putih. Nanti yang khusus Pak Putih ini saya potong, saya upload ulang Pak. Ini luar biasa. Oke, ini Pak Jenderal sudah standby. Lanjut Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Wah, kita ini rame nih ya. Jadi katanya kita cinta damai, ya kan? Kan filosofinya Indonesia ini kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini untuk siapa? Itu pertanyaannya. Yang kedua, saya pernah mengatakan kan, paradigma sekarang, paradigma untuk memenangkan atau memperoleh suatu kesuksesan, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat.
Nggak taunya Mantap. Fauzan lebih cepat lagi dia. Kurang ajar Fauzan ini. Haleluya. Haleluya. Kalah saya, kalah strategi saya sama dia. Haleluya. Langsung dipraktekkan sama dia. Wah, biarpun saya sendiri, tapi ternyata, waduh, ini udah geger dunia ini gara-gara dia ini. Dosennya disalib ya Pak Tobing. Dosen disalib ini langsung. Siapa gurunya ya? Dia bukan nabi, jenderal. Haleluya. Haleluya. Saya katakan Tinggal beginilah. 26. Ada paradigma yang salah. Ya. Ada. Suara apa ini? Pak Pute itu handphonenya bunyi. Pute. Ditelepon sama Interpol Pak Pute itu tadi barusan. Benar, Anda Pak. sebut-sebut Pak Roko. Sebentar. Jadi, Ada Pak Pute. Pak Pute. Iya, Pak. Pak Paul, tolong Iya. barusan saya tayangkan itu berapa cuplikan dari doktrin yang saya susun. Nah, saya Ini cari. ada Pak Pute, coba tayangkan, ada nggak? Yang di WhatsApp ya baru kirim ya. Ya, di WhatsApp. Bentar, saya Tolong kirim. dilihat, Nah, ini. itu doktrin yang saya tulis di doktrin TNI. Mm-mm. Karena ada selalu kayak itu loh, sipis pacem parabellum. Wah, kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Tapi bukan sipis pacem parabellum juga. Itu bagi mereka-mereka yang